Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini, saya percaya bahwa semuanya kita di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Oke, saat ini kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ya Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Matius. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, saya akan menanyakan kepada kita semua, ketika seorang petani menanam sesuatu atau punya kebun, percayalah bahwa seorang petani itu akan menanam sesuatu di kebun itu. Pastinya ya. Semuanya pasti menanam sebuah biji yang diharapkan oleh seorang petani itu, bahwa kalau biji itu sudah ditanam, dia mengharapkan ada hasil. Nah, sebelum ia menanam, terlebih dahulu ia harus memilih sesuatu benih yang bagus. Setelah benihnya sudah dipilih dan akan ditanam di kebun tersebut, dan ketika sudah ditanam, tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, dia akan mengelola, memelihara, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan materi. Untuk apa? Untuk membesarkan biji tersebut supaya tumbuh, supaya mendapatkan hasil. Karena petani mendapatkan sesuatu itu di dalam hasil pekerjaannya, ia mau yang terbaik. Jadi, sebagai dampak dari apa yang dikerjakan oleh seorang petani itu adalah dia menunggu sesuatu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Pastinya buah. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa sih dampak kita? Apa sih yang bisa menjadi dampak kepada sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di luar sana? Nah, malam hari ini saat ini kita akan belajar bersama-sama bahwa di dalam kitab Injil Matius mengajarkan kita keteladanan. Yesus memberi kita teladan yang baik. Yesus memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan hal demikian. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama beberapa cara Tuhan untuk menginjil. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita bisa berdampak kepada orang itu, kita bisa menjadi berkat kepada orang itu, tidak hanya melalui materi, dan tidak juga hanya melalui apa yang kita miliki, tapi kita juga bisa menjadi berkat ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menyaksikan apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya kita sebagai orang Kristen ini pasti banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan, amin. Itu bisa membangun orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan belajar strategi penginjilan Yesus dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, begini firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya, di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Begini firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya ini kitab Matius ditulis oleh Matius pemungut cukai. Dan kitab ini ditulis pada tahun 60-an. Nah, kitab ini diterima oleh orang Kristen Yahudi. Nah, kitab ini bertujuan untuk menunjukkan
hubungan antara Yesus dengan perjanjian lama, di mana hubungannya adalah dalam perjanjian lama Yesus yang diharapkan untuk datang menjadi seorang raja, menjadi seorang pembela atas mereka, yang menjadi pemimpin atas mereka. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang di dalam perbudakan. Jadi oleh karena perbudakan itu mereka mengharapkan ada seorang pembebas. Nah, selain itu juga kitab Matius ini bertujuan untuk mencatat ajaran Kristus. Ini dicatat untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk bisa disebarluaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita sampai saat ini. Jadi firman Tuhan ini tidak dibatasi hanya sampai saat itu, tapi kepada semua orang di dunia ini, kepada orang-orang yang percaya, yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini sangat diperlukan bagi saya dan Bapak Ibu semua yang tercinta, yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, nah kenapa kita harus menyampaikan Injil? Kenapa kita harus menyampaikan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, penginjilan secara rahasia adalah berita sukacita. Nah, atau kabar baik. Injil ini adalah kabar baik bagi segenap bangsa. Nah, pemahaman mengenai Injil antara lain menurut Kamus Alkitab menuliskan bahwa Injil kata Yunani adalah evangelion, yang berarti adalah kabar gembira, berita baik. Nah, di sini ketika kita menyampaikan kabar baik, itu artinya bahwa kita menjadi berkat kepada orang, menyampaikan berita sukacita kepadanya. Nah, ini adalah suatu perintah kepada kita semua untuk menjadi seorang penginjil, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk bersaksi. Seseorang menginjil atau menyampaikan Injil itu tidak hanya ditugaskan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada orang yang sudah bisa berkhotbah. Tidak. Itu bisa dilakukan oleh siapapun yang percaya kepadanya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sendiri, wajib ini menjadi tugas kita. Untuk apa? Untuk memperbanyak orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk memperbanyak umat Allah, umat Kristus. Tidak harus, saya kan tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, saya tidak bisa membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tidak. Kita bisa berbagi dengan cara apa yang kita alami selama bersama dengan Tuhan. Siapa yang menyampaikan Injil adalah kita semua yang percaya kepadanya. Orang-orang percaya adalah tugasnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan sesuatu yang kita alami ya. Saya sudah katakan tadi bahwa kita menyampaikan sesuatu apa yang kita alami, tidak harus kebenaran firman Tuhan. Jadi selama kita bersama-sama dengan Tuhan, banyak hal yang kita alami, yang kita nikmati secara berkatnya. Nah, hal-hal itu kita bisa berbagi kepada orang di luar sana. Mereka sangat membutuhkan itu, Bapak Ibu. Mereka butuh seorang penolong, mereka butuh untuk diberkati. Ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika mereka percaya, Bapak Ibu, mereka tidak hanya mendapat berkat, tetapi mereka juga memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti apa yang Bapak Ibu dan saya miliki. Ketika kita sudah memiliki keselamatan, ketika hidup kita sudah terjamin, kita bisa berbagi kepada orang. Kenapa? Supaya juga mereka memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti apa yang Bapak Ibu pegang saat ini. Di dalam kitab Injil Matius ada beberapa hal yang pernah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Sebelum ia disalibkan, Bapak Ibu, dia melakukan banyak sekali pelayanan. Kita belajar bersama-sama di dalam kitab Matius ini. Yang pertama adalah sebelum Tuhan Yesus terjun di dalam pelayanan, Bapak Ibu, dia punya persiapan diri. Nah, persiapan diri ini yaitu melalui baptisan.
dia dibaptis, di mana pada saat itu di situ Allah menyatakan bahwa Allah mengatakan yang terbuka dengan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Di sini ada persiapan Tuhan Yesus untuk masuk dan terjun ke dalam pelayanan, untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Jadi Tuhan perlu persiapan. Nah, kita sebagai orang Kristen, persiapan apa yang kita harus persiapkan? Diri kita perlu persiapan mental, persiapan rohani terlebih dahulu. Kita punya dasar firman Tuhan, kita punya kesaksian bersama dengan Tuhan, itu sudah cukup untuk bisa berbagi kepada orang di sekitar kita. Yang kedua, kita belajar bersama-sama adalah membentuk sebuah tim. Di dalam Matius pasal 27 ayat 55 sampai 26. Di situ ada banyak wanita yang mengikut Yesus. Ini adalah sebuah tim untuk apa? Untuk mendorong mempersiapkan pelayanan. Kita perlu tim di dalam menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mengabarkan kesaksian. Kalau kita sudah punya tim, itu artinya ada orang yang bisa mendorong kita, ada orang yang bisa berpegang tangan untuk menguatkan kita, baik di dalam doa, secara materi juga. Sangat penting adanya tim di dalam sebuah pelayanan. Untuk apa? Untuk membantu satu sama lain. Jadi tidak terbeban untuk satu orang saja. Tapi ketika ada tim, kita bisa berbagi kepada satu dengan yang satu. Dia punya tugas yang satu, nah kita juga punya tugas yang satu. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Untuk tidak menjadi kendala di dalam pelayanan kita, jadi adanya tim untuk bisa kerja sama sehingga pelayanan yang kita lakukan boleh berjalan dengan baik, tidak terkendala. Nah, yang ketiga adalah Yesus pernah menjadi guru. Saat ini banyak kan yang menjadi guru. Dalam profesi seorang guru, itu bisa dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Profesi itu berharga. Jadi jangan sia-siakan apa yang kita miliki. Hal itu bisa kita gunakan untuk membangun orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 4 ayat 23 dan pasal 4:25 dan pasal 9 ayat 35. Di situ Yesus mengajar kepada orang banyak, di mana orang banyak mengikuti dia ketika ia berkeliling-keliling kota, Bapak Ibu. Meskipun dia adalah Yesus, dia punya strategi, dia punya cara. Nah, cara itu sangat penting. Ini dia punya profesi seorang guru, sebagai guru yang bisa menuntun, yang bisa mengarahkan. Kita saat ini, biarpun guru, biarpun apapun, itu bisa kita gunakan di dalam pelayanan Tuhan. Itu bisa kita pakai untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Ketika kita mengajar kepada anak-anak sekolah kita memberi teladan yang baik kepada mereka. Itu juga bagian dari pelayanan kita. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, adalah kunjungan. Kunjungan ini juga sangat penting. Yesus mengajarkan kita di dalam ayat 4 ayat 23, di mana Yesus berkeliling di Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa di dalam pasal 9 ayat 35. Untuk apa dia berkeliling-keliling kota, berkeliling desa, sampai kepada desa dia masuk? Kenapa? Karena ia mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Ia mau semua orang itu percaya kepadanya. Untuk apa? Supaya semuanya bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam dia ada jalan dan kebenaran. Amin. Selain itu juga, selanjutnya Bapak Ibu, Yesus pernah melakukan pelayanan holistik. Pelayanan holistik ini adalah di mana
Yesus melakukan memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang di dalam Matius pasal 14 ayat 13 dan sampai 21. Di situ juga Yesus pernah melayani mereka, tidak hanya secara rohani, tapi secara jasmani juga. Tuhan mengajarkan kita. Jadi saat ini kita bisa melakukan pelayanan itu sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang punya jabatan. Tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Yesus mengajarkan kita untuk bisa melayani satu sama lain. Berbagai macam cara Yesus pada saat itu di dalam kitab Matius ini untuk menjangkau banyak jiwa. Jadi di dalam kitab Matius ini ajaran-ajaran Yesus itu sangat penting untuk saat ini. Itu adalah sebuah jalan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara untuk berdampak kepada orang di sekitar kita. Sebagai bukti nyata, kita orang percaya. Seorang petani mengatakan, saya berhasil di dalam sebuah kebun ketika kebunnya itu sudah punya buah. Ketika biji sesuatu yang ditanamnya maka menghasilkan buah, di situ dia mengatakan bahwa inilah dampak dari apa yang saya kerjakan. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apa dampak kita? Hal apa yang bisa kita lakukan? Di dalam kitab Matius banyak ajaran-ajaran yang bisa kita lakukan sampai saat ini untuk bisa berdampak kepada mereka di luar sana. Mereka sedang menunggu saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjangkau mereka, membawa masuk kepada Tuhan, supaya mereka selain mereka diberkati Bapak Ibu, mereka juga memperoleh hidup yang kekal. Betapa senangnya Tuhan, betapa senangnya Allah ketika kita membawa anak-anak Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita belajar dari seorang petani tadi. Dia senang ketika sesuatu tumbuhan yang ditanamnya itu bertumbuh. Siapa tidak senang? Contohnya Bapak Ibu tanam cabai. Ketika sudah tumbuh, pastinya Bapak Ibu sangat senang. Senang. Tapi alangkah lebih senangnya lagi ketika berbuah. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya. Ketika kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, betapa senangnya Tuhan melihat kita ketika kita berdampak kepada orang lain, berbuah. Buah apa? Buah kesaksian. Buah pemberitaan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi keluarga kita bisa bawa masuk kepada Tuhan. Kita bisa membawa masuk kepada kerajaan Allah. Supaya saya dan semuanya, Bapak Ibu Saudara, bisa memperoleh hidup yang kekal. Yang selanjutnya adalah membentuk pemuridan Bapak Ibu. Di dalam pelayanan, di dalam gereja, sangat penting yang namanya pemuridan. Yesus mengajarkan kita di dalam pasal 4 ayat 18 sampai 22 dan juga di pasal 10 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 1 sampai 4. Nah, di sini Yesus membentuk pemuridan di mana Ia memulai dari murid-muridnya. Murid-muridnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 12. Dimulai dari situ. Untuk apa? Untuk menjadi generasi. Jadi tidak cukup hanya kita saja, tapi memiliki generasi yang banyak, sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah tidak mampu lagi, ada orang yang bisa melanjutkan profesi itu. Ada orang yang bisa mengembangkan lebih lagi. Jadi bertumbuh dan bertumbuh, berbuah dan berbuah. Jadi sangat penting adanya pemuridan untuk memberikan pengajaran kepada mereka, untuk mendasari mereka, sehingga ketika mereka keluar menjadi seorang penginjil yang hebat, menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, sudah punya dasar. Itu sebabnya sangat penting adanya pemuridan. Selanjutnya adalah Yesus juga pernah berkhotbah. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya melayani saja, tidak hanya berkhotbah saja, tidak hanya berdoa saja,
Tetapi Tuhan Yesus juga berkhotbah, di mana Dia berkhotbah di dalam pasal 5 sampai pasal 7 dan pasal 6 ayat 1 sampai 13. Di situ juga Dia berkhotbah, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu berkhotbah kepada orang banyak, menyampaikan firman Tuhan. Jadi tidak hanya satu cara untuk menjangkau orang. Jadi tidak bosan, jadi tidak jenuh. Tuhan punya berbagai macam cara. Nah, pada saat ini, apakah hal ini bisa kita lakukan? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi dengan beberapa cara yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Yang pertama tadi, mempersiapkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, dalam bentuk latih. Yang ketiga, seorang guru, profesi sangat penting. Apapun itu, karena seorang guru, seorang pengusaha, Polri, TNI, apapun, itu bisa kita gunakan untuk bisa berbagi kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, melalui kesaksian kita bersama dengan Tuhan. Tentunya selama bersama-sama dengan Tuhan, selama menjadi orang percaya kepada Tuhan, tidak sedikit yang kita alami, tidak sedikit berkat Tuhan yang kita nikmati, pastinya banyak. Tidak sedikit masalah terselesaikan selama bersama dengan Tuhan. Banyak hal. Jadi hal itu bisa membangun orang-orang di sekitar kita, bisa memasukkan mereka kepada kerajaan Allah, menguatkan mereka, memberikan mereka sesuatu yang kekal, tidak hanya sementara. Sementara ketika kita memberikan uang kepada mereka, Bapak Ibu, itu hanya sementara. Kamu kasih contohnya 100 juta. Kemungkinan besar bertahan untuk 1 bulan, 1 minggu, atau 1 hari. Begitu. Tapi ketika kita berbagi kebenaran firman Tuhan, kekal mulai sekarang dan sampai selamanya. Hal yang kamu berikan adalah hal yang paling berat. Dan betapa senangnya Tuhan melihat kamu berbuah, melihat kita semua berdampak. Jadi bangga menjadi orang percaya kepada Tuhan. Banyak ajaran Tuhan Yesus, karena Ia mengasihi kita, karena Ia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang menjadi penyelamat kita. Dialah jalan dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini, dan saya percaya bahwa biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema, kekuatan baru dalam kehidupan kita, bisa berdampak kepada orang di sekitar kita. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan mengajarkan kita beberapa cara penginjilan yang pernah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan hal itu tidak hilang, Bapak Ibu. Saat ini bisa saya dan Bapak Ibu lakukan dimanapun, siapapun. Itu bisa kita lakukan untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Saya selamat, kita semua selamat. Kita memperoleh hal yang paling berharga, yaitu hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.